Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa yang insya Allah bisa menjadi sebuah pandangan hidup yang hari ini memang menjadi permasalahan di kita di lingkungan. Apa itu? Kita langsung aja bicara sama beliau terkait tentang permasalahan narkoba di Penajam Pasir Utara. Beliau adalah orang yang punya catatan terkait tentang masalah penyalahgunaan narkoba waktu itu dan beliau berkenan hadir di tempat ini. Bang Alamsyah, selamat datang Bang di Sampul Said Bang. Yes. Saya terima kasih banyak sudah mau datang dan mau berdiskusi berbicara tentang masalah pengalaman Abang dan mau bersharing nantinya mau menceritakan tentang pengalaman Abang di mantan dunia gelap dulu ya. Mungkin kayak gitu Bang ya. Sekarang aktivitas apa ini Bang? Kebetulan saya kerja di kantor kelurahan Nipa-Nipa. Di kantor Nipa Bang ya? Iya, kantor kelurahan. Di kantor kelurahan. Iya. Posisi di honor gitu Bang. Honor. Honor Bang ya. Honor. Boleh cerita Bang, bicarain tentang masalah pengalaman Abang awal mengenal barang haram itu. Ya, kalau dibilang awalnya sih saya kenal yang seperti itu mulai zaman saya masih sekolah dulu, zaman SMP atau madrasah ya, karena MTS gitu. Ya, MTS. Saya dulu di MTS. Itu kelas 3 saya sudah Kenal itu Bang. kenal namanya narkoba, koplo, jenis koplo. Koplo itu ya Kalau zaman dulu koplo. namanya koplo Iya, dulu ya zaman dulu. koplo. Itu beli tuh Bang. Iya, beli dulu kalau per butir dulu atau apa. Masih di apa bahasanya anak-anak zaman dulu itu dilinting. Dilinting zaman dulu. Dilinting zaman dulu. Terus 2000 dapat 6 biji. Begitu. Iya. Dulu zaman itu. Zaman masih madrasah itu, MTS dulu. Zaman masih sekolah. Barang yang paling besar atau dalam arti barang yang lebih hype di atasnya barang apa yang biasa barang haram itu Bang? Ya, kalau untuk yang pernah saya pakai sih, kalau untuk jenisnya yang mungkin sampai ke sabu-sabu aja sih. Sampai Iya, sabu. sabu-sabu. Bang, bisa berhenti itu jadi pengguna itu gimana tuh Bang? Ya, sebetulnya kan Abang boleh ceritain tentang masalah tentang itu dulu deh. Nanti kita sambil cerita panjang apa yang jadi pengalaman Abang lah. Kalau untuk berhenti itu sebenarnya memang awalnya itu dari tekad yang kuat ya. Niat kita memang untuk berhenti, bahwa kita berpikir bahwa nggak mungkin hidup kita ini ya cuma dihabiskan untuk tentang itu aja, masalah narkoba aja. Jadi tekad terutama keluarga yang jadi motivasi bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk keluarga. Tidak mungkin kita menghabiskan waktu sampai masa tua kita dengan terus-menerus memakai narkoba. Seperti itu saya kira. Masalah yang ditimbulkan daripada waktu Abang itu jadi waktu fase terburuk saya pikir Iya. fase terburuk gitu. Fase kelam bahasa. Fase kelam. Kelam. Efek yang ditimbulkan itu apa Bang dengan orang yang menggunakan barang haram itu? Kalau efek untuk apa jasmani dulu ya? Iya. Ya, kalau Ya, untuk dan jasmani, sosial, iya. ya aktivitas sosial kita. Kalau untuk jasmani dulu ya pertama-tama itu ya mungkin memang ya seperti itu kita. Uring-uringan, kadang badan ini nggak fit terus bawaannya loyo apa ya seperti itu. Itu make atau enggak make? Kalau ketika nggak make. Kalau enggak make. Iya. Kalau make ya semangat lagi. Semangat gitu. Ya, semangat lagi. Kalau untuk
dampak sosialnya sih ya kalau untuk ke keluarga sendiri, di keluarga sendiri ya seperti itu. Mungkin sebagian keluarga yang tahu bahwa kita ini pemakai ya kita mungkin nggak terlalu dipandang gitulah atau dikucilkan gitu. Memang dikucilkan, Ya, ada stigma memang. memang pada waktu itu ya. Karena memang mungkin mereka tahu ciri-ciri orang yang memakai itu seperti apa dan mungkin ditemukan pada diri saya waktu itu. Memang apa sih bang ciri-ciri yang hari ini publik juga harus tahu ya? Kenapa saya katakan demikian? Karena biar menjadi sebuah antisipasi orang tua di rumah, keluarga di penonton teman-teman saya, penonton Sampul Said bisa ngetahuin ciri-cirinya apa sih bang sebenarnya? Ya kalau ciri-ciri kesehariannya itu ya mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau untuk pengguna narkoba khususnya mungkin yang jenis sabu-sabu ini, mungkin yang pertama itu jarang tidur dan mungkin nafsu untuk makan itu mungkin berkurang, jadi keinginan untuk makan itu berkurang, jadi kondisi tubuh ini lemah dan mungkin terlihat gak sesuai dengan yang semestinya gitu. Mungkin terlihat kurus gitu. Iya. Kurus banget. Tapi alhamdulillah jangan. Kurusnya beda gitu. Dia gimana bang? Lebih kering atau gimana? Ya, mungkin seperti itu, lebih kering. Dulu abang badannya enggak begini? Enggak seperti ini. Ya. Berat sempat berapa bang? Kalau untuk berat badan sih saya juga enggak pernah nimbang sih waktu itu ya. Kurang tahu juga waktu itu. Yang jelas pakaian yang saya kenakan untuk zaman dulu itu ketika saya pakai yang sekarang sudah enggak muat semua. Enggak bisa dipakai ya. Bang. Bisa dikasih ke saya bang. Bisa nanti didonasikan. Bang, ya. Bicarain tentang masalah narkoba sendiri. Saya dengar kan abang hari ini masuk ke ngurusin masjid nih bang. Berapa lama sudah bang? Alhamdulillah untuk di kepengurusan masjid ini saya sudah 3 tahun di situ. Sudah 3 tahun. Iya. Kalau berhenti narkobanya? Berhenti narkoba ya mungkin kurang lebih itu juga. Kurang lebih gitu. Iya. Bang, ini kan abang kan tadi bilang nih kalau pada fase itu sebetulnya kita dikucilkan oleh orang. Terus bagaimana masyarakat bisa nerima abang? Atau ada bagaimana meyakinkan sekeliling, artinya teman-teman yang mau berhenti pun punya kesempatan yang sama kan untuk bisa berhenti. Iya. Semua orang pasti punya kesempatan untuk berubah. Iya. Terus bagaimana pola abang untuk meyakinkan orang, ini kan butuh gitu ya? Yang pertama yang saya pikirkan ketika saya berkeinginan untuk berhenti itu, saya tidak berkeinginan untuk meyakinkan masyarakat, orang lain. Oh, diri sendiri aja. Pertama, saya meyakinkan diri saya bahwa saya ini ingin berhenti. Dan masa bodoh dengan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Terus respon orang gimana bang? Ya awal-awalnya itu sih gimana ya? Karena hampir rata-rata tahu bang ya? Iya. Kalau untuk lingkungan sekitar saya sih rata-rata mungkin tahu kehidupan saya itu seperti apa kalau untuk masalah yang fase itu ini, fase kelam itu ya. Termasuk keluarga. Sekarang lebih nyaman bang, lebih tenang atau gimana? Alhamdulillah ketenangan itu bisa didapat. Yang mungkin selama ini kita cari-cari itu kan ketenangan, dan dengan terjunnya kita di situ maksudnya mungkin seperti hijrah gitu ya. Iya memang itu hijrah bang, memang itu hijrah. Ya. Ketenangan yang hakiki lah mungkin. Artinya yang sebenarnya dapat di situ. Didapat di situ bang. Ya, didapat di situ. Dukungan keluarga sendiri gimana bang? Ya dukungan keluarga sih luar biasa. Terutama saya juga sangat berterima kasih sekali dengan orang-orang tua yang ada di masjid lingkungan saya itu, yang bisa menerima saya walaupun mereka itu sebenarnya tahu latar belakang saya itu seperti apa pada waktu itu. Iya, pada waktu itu.
mereka melibatkan langsung saya ketika saya proses hijrah itu, melibatkan langsung saya, mungkin melihat potensi yang ada di diri saya, dan disitulah mungkin mereka memanfaatkan itu dan memberikan tempat di situ, sehingga mungkin saya lebih fokus ke situ. Jadi untuk berpikir yang ke belakang lagi tuh sudah nggak kepikir lagi. Nggak kepikir. Ya. Tapi godaan di fase awal itu kencang nggak bang atau gimana? Iya, kalau untuk, karena kan mau berubah itu dengan kondisi seperti itu ya panjang. Kalau untuk godaan ya namanya godaan ya, kalau semakin tinggi orang ya mungkin semakin besar godaannya ya. Apalagi ketika kita ingin berubah itu banyak sekali godaannya ya, termasuk mungkin teman-teman yang kemarin pernah sama-sama make barang itu ya, barang itu yang mungkin dia taunya saya sudah tidak make lagi, mungkin awalnya ya seperti itu. Sebetulnya teman-teman yang dulunya ini kan sama-sama waktu di fase awal berhenti itu, mereka tetap ngajak atau merenggangkan diri juga? Sebagian sih ada yang tetap ngajak ketika saya hijrah itu ya. Iya. Hijrah bahasanya. Iya, hijrah. Ada yang tetap sih, ada teman yang ngajak dan ada sebagian yang sudah mulai menjauh. Dan ada tetap teman yang mensupport walaupun dia masih di tempat itu. Iya, di zona itu ya, jadi zona itu ya. Kalau teman-teman sendiri sebenarnya di lingkungan teman-teman itu sebenarnya disupport ya. Bahkan yang pengguna sendiri. Pengguna sendiri masih banyak, ada juga teman-teman yang masih menggunakan itu tetap mensupport ketika saya berhenti di situ. Tapi ada juga yang godain. Ada juga yang masih ngajakin. Walaupun sampai mungkin sampai ada bahasa sok anu gitu, sudah nggak mau lagi ya kan. Oh, dibilang sampai sok-sokan gitu ya. Sudah nggak mau lagi. Dibilang sok suci lah atau apa gitu. Ya mungkin seperti itu. Sampai sampai ke wilayah. Ada teman yang gitu. Tapi dengan dengan keyakinan keyakinan kita untuk berubah itu besar. Tetap pada istiqomah lah kalau bahasanya. Istiqomah untuk berubah. Dan akhirnya mungkin mereka juga bisa lihat bahwa ini ternyata benar serius ya. Akhirnya yang ngajak awal itu berhenti dengan sendirinya. Berhenti dengan sendirinya. Sudah malah segan sudah untuk main-main bercanda, nawarin yang kayak gitu ya. Sampai pernah ngajak teman untuk berhenti kamu? Kalau untuk ngajakin waktu fase-fase awal itu? Iya pernah sih. Saya juga fase awal berhenti itu langsung ngajakin juga sih teman berhenti, bahwa ya saya sampaikan bahwa sampai kapan kita mau seperti ini kan, tidak ada manfaatnya. Apa abang yang abang dapatkan pada fase itu? Apa yang abang buang pada fase itu? Apa ya? Ya maksud saya gini, kalau di zaman itu kan orang ya yang seperti kita ketahui saat ini, bahkan orang mau menggunakan dia sampai mengambil barang orang lain. Nah, apa yang abang lakukan untuk dengan apalagi profesi abang, maaf ini dengan kondisi untuk ini kan barang-barang agak dianggap high katanya ya, walaupun nih kita nggak tahu siapa yang kasih harga. Kita nggak ngerti siapa yang punya harga, tapi yang jelas itu bicara tentang ekonomi itu biayanya besar. Ya kalau untuk mendapatkan barang itu ya, karena memang sempat apa yang dilakukan gitu bang? Kalau untuk berusaha dapatkan barang itu saking pengen makainya gitu ya pada waktu itu. Kalau sudah pernah saya kepengen betul itu, memang sih
terlintas dalam pikiran untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita ya. Iya. Tapi Sempat, Bang, ya? enggak sampai ke situ kalau untuk berpikir. Terus gimana caranya itu, Bang? Iya. Ya mau enggak mau, saya pernah punya ada motor. Ya motor itu saya sampai gadai. Sampai segitu Saya ya? gadai motor itu. Terus ujung-ujungnya enggak ketebus kan. Akhirnya terjual lagi. Harga jualnya dipakai untuk itu juga. Jadi Ya. sampai barang ikut terjual dengan kondisi itu. Iya. Sepeda motor saya jual karena ingin penuhi hasrat aja. Sebetulnya hasrat. Iya, mau memenuhi hasrat untuk nikmati barang itu. Sebetulnya bisa nggak sih sebenarnya berhenti itu, Bang? Kalau menurut Abang sendiri deh, kalau gimana? Kalau menurut saya sih separah apapun orang itu kecanduannya ya, Iya. pasti bisa berhenti. Ya itu tadi, dengan tekad dan keinginan yang kuat, terutama dukungan dari keluarga dan lingkungan. Keluarga dan Iya, lingkungan. lingkungan Karena tempat stigma itu kadang juga karena jadi masalah ya. keluarga dan lingkungan itu sangat pengaruh juga. Supportnya. Iya, pengaruh besar untuk perubahan seseorang. Iya. Kalau kita didukung sama keluarga untuk ingin berubah ke hal yang lebih baik, ya kita juga jadi semangat untuk ngelakuinnya kan. Betul. Artinya peran keluarga dan peran lingkungan itu penting. Terlepas bicara tentang semangat kita diri kita dulu ya sebetulnya ya, bicara tentang itu. Apa cakupannya kalau bicara tentang agama sebenarnya, Bang? Kalau seandainya hari ini Abang kan ya hijrahnya betul-betul hijrah nih sampai ngurusin masjid nih. Iya. Ya, karena saya dengar jadi pengurus masjid juga kan, yang Abang sampaikan barusan juga. Kalau cakupan bicara tentang agama sendiri gimana? Kalau untuk menyangkut tentang agama sih, untuk masalah ini ya, yang pertama itu ya memang sih di dalam agama itu kalau hal-hal yang seperti ini memang tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Agama apapun. Ya, agama apapun itu. Dan yang kedua, mungkin ya itu faktor pentingnya kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik itu ya, pertama pendekatan kita dengan Allah itu bagaimana, dengan Tuhan. Ya seperti itu. Apa basicnya dulu, Bang? Basicnya Abang dulu sekolah atau apa gimana? Saya kebetulan di Madrasah Sanawiyah ya. Jadi mungkin dasarnya itu pendidikan dari keluarga juga sih sejak dini. Karena memang saya dididik dari kecil itu memang dekat dengan agama lah. Ya seperti itu. Cuman di hari kemudiannya aja mungkin fase lingkungan, pengaruh lingkungan. Saya sempat terjun ke dunia kelam seperti itu kan. Dari semua itu, Bang, apa yang bisa jadi pesan buat orang yang hari ini masih menggunakan atau berusaha untuk keluar dari, mereka juga berusaha. Saya pikir teman-teman di luar sana masih banyak juga yang pengen keluar, tapi ada hal yang mungkin, apa yang bisa Abang sampaikan ke teman-teman sebetulnya di luar sana, orang, bukan teman-teman sih, lebih ke orang secara luas, karena ini masalah kita bukan bicara masalah daerah kita saja, tapi lebih ke global ya, bahkan ke tingkatan nasional. Ya, pesan saya sih untuk teman-teman sekalian mungkin, atau siapapun itu yang mungkin masih menggunakan barang-barang seperti ini, narkoba gitu ya, apapun itu jenisnya, jika ada keinginan di dalam hati, sekecil apapun keinginan di dalam hati,
itu bagian dari iman sebenarnya. Iya. Artinya yang kecil itu Iya. boleh. Ketika kita ingin berhenti sekecil apapun niat kita untuk berhenti, itu sebenarnya bagian dari iman. Hidayah seperti itu sebenarnya. Hidayah mungkin apa ya? Kalau bahasa sebenarnya itu hidayah kalau ada. Bunyi hati dalam paling dalam gitu Bang ya. Jangan pernah menyerah lah. Jangan pernah menyerah kalau memang ada keinginan dalam hati untuk berhenti, lebih dibulatkan gitu ya. Lebih ke tekad gitu. Penting nggak sih Bang kalau seandainya itu sebenarnya ngobrol atau bercurhat atau bercerita dengan orang lain ketika kita mau berhenti? Ya pernah sih sama teman yang kita anggap dekat itu pernah. Dan itu disupport. Iya. Langkah itu penting nggak sih sebenarnya buat orang-orang bahwa dia bisa lakukan pola untuk komunikasi dengan orang lain untuk berhenti? Gimana? Untuk motivasi mereka. Gini. Contoh nih, Abang pernah pernah dengan kondisi kelam itu jadi pengguna pengen berhenti, tapi kan butuh untuk orang bisa percaya kita mau berhenti itu kan sulit kira-kira begitu mungkin Bang ya. Iya. Nah, jadi kita butuh teman cerita untuk nyampaikan itu agar kita merasa tersupport. Karena butuhan dukungan itu sebetulnya kan, biar seperti Abang yang sampaikan tadi. Iya, penting ya. Penting adanya itu. Ya itu tadi peran pentingnya keluarga di situ. Oh, artinya ya nggak usah malu ngobrol aja sama keluarga. Gitu terutama saya ini kan sudah berkeluarga. Oh. Sudah berkeluarga. Jadi sempat ngobrol? Iya, sempat ngobrol. Untuk berhenti itu. Untuk berhenti. Iya. Dan disupport. Ya pastinya disupport. Alhamdulillah. Ya. Makanya hari ini udah nggak ada sama sekali Bang ya. Ya alhamdulillah nggak ada. Ini Bang, sedikit informasi karena saya dengar juga Abang selain bekerja ngurusin yang lain juga, ngurusin bunga gitu Bang. Iya. Ngapain tuh Bang? Itu lebih ke penyaluran hobi sebenarnya. Oh, hobi ya. Hobi baru sih. Hobi baru Bang ya. Waktu zaman ini kemarin lagi meledaknya tanaman-tanaman hias. Sendal bolong. Apaan tuh? Apa namanya? Janda bolong ya. Tapi jenisnya lebih ke aglonema sih sebenarnya. Ya. Apaan tuh Bang? Karena tanaman hias itu kan ada berbagai jenis. Jadi Abang jualan ini? Ya, saya sambil bertani itu. Bahasanya sih sekarang itu dibilang bertani kalau memperbanyak ya. Iya. Ya, ada sebagian yang dijual, ada yang sebagian untuk koleksi. Abang jual di mana? Saya ada kios di depan rumah kebetulan. Di mana? Iya. Di mana tempatnya Bang? Artinya bisa biar teman-teman di luar sana juga bisa saling support karena saya pikir hari ini UMKM ini kita habis pandemi nih Bang. Iya. Bukan habis pandemi, hari ini masih kondisi pandemi. Yang bisa mendongkrak adalah pelaku-pelaku UMKM saya pikir. Nah, kita ini bagian dari UMKM saya pikir ya hari ini. Di mana titiknya Bang? Bunga apa aja yang Abang jual sih sebenarnya? Kalau untuk bunga jenisnya itu saya lebih ke spesifik ke jenis bunga aglonema ya. Bunga aglonema itu yang kayak gimana? Aglonema itu nanti ada deh gambarnya muncul nih. Aglonema itu salah satu jenis dari tanaman hias. Tanaman hias. Dan jenis nama-namanya itu macam-macam juga sih. Gitu. Banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Yang jelas ada di kilo 7 Bang ya? Iya, ada di kilo 7. Dekat jalan simpang masuk ke pantai. Promosi sedikit. Enggak apa-apa lah Bang. Ini bagian sarana kita. Jadi kita juga memang membuka sudulnya Bang untuk masyarakat di luar untuk menginformasiin ya karena hari ini pondasi dasar salah satu untuk menguatkan ekonomi kita dari tingkatan bawah itu adalah pelaku UMKM. Makanya saya membuka dengan lapang dada, sangat senang kalau Abang ikut mensosialisasikan kita bantu sosialisasikan apa yang Abang lakukan sebetulnya. Apalagi ini hari ini Abang udah membantu dan menjadi inspirasi saya pikir buat teman-teman kita yang hari ini pengen berhenti di dunia itu, di dunia hitam yang saya pikir cukup membawa mudarat. Bahkan juga
jadi masalah, bukan cuma masalah daerah kita, tapi juga masalah untuk negara kita. Sama-sama berperang di meminimalisir kemungkinan merusak generasi penerus gitu kali Bang. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi teman-teman yang ingin berubah. Iya. Mungkin itu dulu Bang ya. Nanti Baik. kita bisa cerita panjang lebar lagi untuk kedepannya. Karena semua terbatas dengan waktu, termasuk kita. Hari ini pun kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan memaksimalkan. Hari ini Abang keluar dari zona nyamannya, itu bagian dari memaksimalkan potensi waktu, karena ada waktu yang tertinggal karena ada kesalahan waktu yang dimaksimalkan pada waktu itu. Mungkin seperti itu Bang. Terima kasih sudah mau datang di Sampul Said. Kami dari tim Sampul Said mengucapkan terima kasih banyak, karena walaupun sebenarnya banyak hal yang pengen disampaikan, nanti kita bisa sharing-sharing lagi bahwa apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sebuah nilai ibadah buat kita semua. Amin. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini, karena ini penting buat keluarga-keluarga kita di luar sana. Oke, terima kasih. Saya Said Hasan dan Bang Alamsah yang sudah berkenan hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.